mulai saja pembelajaran pertama hari ini. Seperti biasa, mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan doa. Saya mohonkan satu orang memimpin doanya. Kali ini saya minta Dirimon Kepno untuk memimpin doanya. Silakan. Mari kita berdoa di pekerjaan kita masing-masing. 1, 2, 3. Doa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, ini kontrak belajar kita. Jadi kontrak belajar seperti yang kemarin juga saya sampaikan, itu adalah merupakan sedikit gambaran mengenai kewajiban mahasiswa. Kemudian rencana pembelajaran semester atau RPS itu menjelaskan sedikit tentang apa sebetulnya pembelajaran ini, tujuannya seperti apa yang hendak dicapai, dan kemudian sistem penilaian itu menjelaskan bagaimana nanti pembelajaran ini akan dinilai dengan cara apa seperti itu. Ya, ini nama mata kuliah kita, jadi sama. Cuma sekarang SKS-nya menjadi 2 SKS, bobot SKS-nya. Jadi dari penjelasan ceramah fakultas, Anda masih ingat bahwa 1 SKS itu sama dengan 50 menit, berarti 2 SKS itu setara dengan 100 menit. Itu artinya pembelajaran di kelas, ya kalau di sini lewat Zoom, dan kemudian dipadukan dengan LMS itu membutuhkan waktu 100 menit. Nah, gambaran mata kuliah pendidikan Pancasila itu membahas tentang Pancasila itu sebagai ideologi negara yang merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Jadi ini hal yang mendasar yang harus dipahami. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa itu mengakomodasi seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian halnya dalam aktivitas ilmiah termasuk di kampus nanti. Nah, bagaimana nanti aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi itu terjabarkan dalam kehidupan di kampus. Mungkin itu yang nanti akan kita tuju. Oleh karena itu, maka perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan suatu yang bersifat niscaya, jadi suatu keharusan. Karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renesansi di Eropa. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi ilmu itu harus tetap bersandarkan kepada ideologi negara, ya, supaya nantinya itu tidak akan melahirkan nilai-nilai yang keluar dari bingkai Pancasila. Nah, kemudian bangsa Indonesia jadi memiliki akar budaya dalam religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga kalau pengembangan ilmu tidak berakal pada ideologi negara, sama halnya membiarkan ilmu berkembang tanpa arah orientasi yang jelas. Jadi ini bertolak dari absolutisme, maka dasolen. Jadi dasolen sesuatu yang ideal itu harus berlandaskan Pancasila. Jadi termasuk pengembangan ilmu. Nah, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Di antaranya adalah menciptakan kepekaan dan membangun kerangka berpikir mahasiswa. Nah, kemudian juga adalah meningkatkan sensitivitas mahasiswa tentang penghayatan dan pengamalan
Pancasila di lingkungan mereka. Jadi bagaimana nilai Pancasila sila pertama misalnya dijabarkan dalam kehidupan kampus. Kita punya mahasiswa yang beragam, jadi ada dari asalnya dari Papua, mungkin dari Flores, Sumbawa, kemudian Bali. Kemudian dari agamanya ada agama Islam, agama Hindu, Kristen, Katolik. Jadi beragam. Jadi dari sila pertama itu paling tidak kita bisa bagaimana menghormati toleransi antara sesama mahasiswa. Nah, seperti itu. Itu sensitivitas mahasiswa dalam penghayatan Pancasila pertama. Kemudian menyediakan forum bagi mahasiswa untuk belajar agar mereka dapat belajar bersama tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang proses dan konsekuensi perilaku yang dilandasi oleh Pancasila. Jadi di samping pemahaman, kemudian sikap, kemudian perilaku. Jadi sudah tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga dalam tindakan. Kemudian mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah tentang Pancasila. Nah, nanti mungkin bisa dalam tugas itu membuat misalnya tentang kajian terkait dengan Pancasila, tugas paper misalnya atau makalah. Nah, apa yang kita pelajari nanti selama 1 semester? Jadi ini gambaran pembelajaran selama 1 semester. Sama dengan yang kemarin, ingat dalam pertemuan keempat, ini sudah ada kuis. Di samping materi pembelajaran, kemudian pertemuan ke-6 itu sudah ada tugas. Di samping diberikan materi pelajaran, pertemuan ke-8 itu UTS. Pertemuan ke-10 itu remedi bagi yang belum ikut kuis di pertemuan ke-4 atau nilainya belum baik. Nah, pertemuan ke-12 itu ada remedi untuk tugas bagi yang belum mengumpulkan tugas atau nilai tugasnya belum baik. Pertemuan ke-14 itu ada remedi UTS. Jadi UTS yang pertemuan ke-8 itu kalau nilainya belum baik artinya belum mencapai 70, itu bisa melakukan remedi, itu di pertemuan ke-14. Tapi materi yang diujikan dalam UTS itu berbeda. Kalau UTS itu di pertemuan ke-1 sampai 7, kalau UTS remedi itu 9 sampai 14 materinya. Itu tolong diperhatikan. Nah, kemudian pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi materi keseluruhan dari materi pertemuan pertama sampai ke-15. Nah, kemudian saya memberikan remedi yang kedua. Remedi yang kedua untuk kuis, tugas, dan UTS. Jadi 3 hari setelah UAS. Dan remedi pertama untuk UAS. Jadi saya kira ini jelas. Jadi Anda perhatikan sehingga nantinya tidak ada sesuatu yang dilupakan, sehingga perencanaan pembelajaran ini nanti diperhatikan baik-baik. Nanti ini bisa di-download di LMS, nanti akan saya upload di sana. Nah, ini beberapa referensi utama dari materi mata kuliah ini. Jadi ada Pancasila, pendidik Pancasila untuk perguruan tinggi ini sudah baku punya dari pendidik perguruan tinggi. Dan kemudian ada wawasan Pancasila, ya. Ini karya Bapak Yudi Latif. Kemudian metode pembelajaran ini sama dengan yang mata kuliah saya yang lain. Jadi menggunakan Zoom dalam jelas seperti ini. Penugasan, diskusi, kemudian pembuatan paper, quiz, itu dilakukan di LMS UNAR. Jadi mahasiswa wajib membuat tugas baik berupa kajian teori ataupun praktis mengenai
Pancasila. Nah, ini sama dengan yang kemarin. Jadi ada absennya, kemudian ada partisipasinya. Kalau masuk saja absen, tapi tidak partisipasi hanya 10%. Tapi kemudian kalau ada bertanya, ada memberikan tanggapan, itu partisipasi. Ada 20%. Kalau tugas, mengerjakan tugas, paper, itu sudah 20% tambahan. Kalau kuis, itu 10%. UTS, UAS 20%, masing-masing 20%. Jadi saya kira cukup jelas ya. Jadi bagaimana harus mencapai nilai yang maksimal dalam kuliah ini, ya harus mengikuti semua aspek atau kriteria penilaian. Jadi Anda tidak bisa, misal terakhir saja langsung ikut UAS. Hanya 20%, walaupun nilainya 100 dapat A, tidak mungkin lulus. Dan logikanya pun itu tidak akan bisa diterima. Jadi orang yang tidak pernah belajar, ujug-ujug kemudian bisa menjawab pertanyaan UAS dengan sangat baik misalnya. Tidak masuk akal, tidak logis. Ya, seperti itu penjelasan dari kontrak belajar RPS dan sistem penilaiannya. Saya kira sudah jelas. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau masih ada yang belum jelas, ya silakan ditanyakan. Ya, tidak ada. Ya, saya harapkan bisa dipahami. Jadi silakan nanti kalau belum dibaca-baca lagi setelah didownload dari LMS. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar. Ya, pengantar pendidikan Pancasila. Ya. Nah, kita awali bahwa nilai-nilai kehidupan bangsa kita yang disebut dengan Nusantara, jadi ya, yang sudah berlangsung sebenarnya hampir ada di setiap daerah, suku. Pertama ada percaya Tuhan dan hidup toleran. Jadi apapun bentuknya. Jadi baik itu merupakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ataupun dari agama. Percaya dengan Tuhan dan sudah ada toleransi. Ya, contoh konkretnya misalnya bagaimana di Bali itu bisa berdampingan sejak dulu. Jadi masyarakat yang beragama Hindu dan Islam dalam sebuah tempat yang di Pegayaman seperti itu. Pegayaman itu di Buleleng. Jadi ada tradisi ngejor istilahnya. Jadi ngejor dalam tiap hari raya masing-masing itu kemudian memberikan. Jadi pada saat Lebaran, jadi masyarakat Muslim yang sana memberikan makan pada masyarakat Bali, atau sebaliknya pada hari raya Galungan masyarakat Bali ngejor pada masyarakat Muslim. Jadi toleransi itu sudah berlangsung sejak lama. Ya, begitu juga antara masyarakat Kristiani dan masyarakat Bali yang ada di beberapa tempat, misalnya di negara baik yang di sini di Denpasar yang dari dulu memang sudah berlangsung seperti itu. Kemudian yang nilai kehidupan yang juga sangat penting, ya, ini gotong royong. Gotong royong. Jadi ini sudah didengungkan oleh Bung Karno, nilai ini sejak awal-awal masa sebelum kemerdekaan. Jadi kehidupan bergotong royong. Jadi bagaimana masyarakat itu mengerjakan sesuatu itu dengan bersama-sama. Sebab bangsa kita, masyarakat kita bukanlah masyarakat yang individualis seperti yang
terjadi dalam masyarakat Barat, tetapi masyarakat yang komunal, masyarakat yang hidup berdasarkan komunitas. Ya, tahun 80-an, 90-an, saya masih bisa menyaksikan bagaimana orang membangun rumah. Mungkin di daerah Anda juga seperti itu. Jadi membangun rumah, sebelum membangun rumah lama, biasanya Bali itu ada Bale Dangin, Dajer, Dau dan Delon atau Pawon. Nah, Bale Dangin ini yang berdasarkan dibuat bangunan Bali, itu sebelum kemudian direhab, itu harus dipindahkan. Nah, memindahkan rumah itu adalah butuh orang banyak. Jadi paling tidak harus ada 50-an orang atau lebih untuk menggotong sebuah rumah seperti itu. Dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi sana kemudian ya kalau skup Bali Banjar kemudian ikut membantu memindahkan rumah seperti itu. Ya, ini nilai gotong royong ya. Yang juga bisa disaksikan di masing-masing daerah, terutama dalam aktivitas yang berbeda. Kemudian musyawarah, nilai musyawarah. Nilai musyawarah. Jadi tidak keputusan itu diambil berdasarkan kepada pendapat seseorang, tetapi keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, ini sudah ada sejak dulu. Kemudian nilai solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Jadi bagaimana kita merasa terpanggil, ya terutama dalam masa pandemi ini, banyak contoh konkretnya. Bagaimana orang kemudian berbagi, baik berbagi makanan di Bali, di Jawa, ada yang kemudian membuat semacam silakan diambil bagi yang membutuhkan. Jadi gantung-gantung seperti itu ada sembako, ada kemudian makanan, dan masyarakat yang membutuhkan bisa mengambil. Atau masyarakat yang mampu bisa kemudian meniru itu seperti itu. Ya, ini kesetiakawanan sosial. Nah, kemudian kita melihat berbagai masalah, jadi masalah bangsa yang terutama dari tidak dijalankannya nilai-nilai tadi. Pertama misalnya masalah kesadaran perpajakan. Banyak orang yang tidak sadar pajak. Atau kemudian belum mau melakukan kewajibannya, atau menghindari, atau memanipulasi, jadi membayarkan, punya 2 kendaraan bermotor, tapi kemudian tidak pernah samsat misalnya. Atau pajak rumah, atau pajak bumi bangunan, seperti itu. Terutama bagi pengusaha itu benar sering ini istilahnya ngemplang pajak. Jadi kesadaran seperti ini harus tetap ditanamkan, karena bagaimana negara kita bisa kemudian eksis kalau kemudian sumber pendapatan ya salah satunya dari pajak, ini tidak baik. Kemudian masalah korupsi. Jadi ini merupakan satu yang seperti penyakit kronis dalam bangsa kita. Padahal sejak 2002 itu sudah dicanangkan bagaimana KPK jadi sebuah komisi yang khusus menangani tentang korupsi, karena korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, ya, extraordinary. Maka kemudian penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula. Jadi bayangkan berapa sebetulnya negara dirugikan, pembangunan tidak pernah kemudian bisa dilaksanakan dengan baik. Karena semua anggaran pembangunan itu yang sedianya untuk pembangunan fisik, pembangunan masyarakat seperti itu dikorupsi oleh pejabat-pejabat negara. Masalah lingkungan juga seperti itu.
Kalau Anda lihat bagaimana sungai yang sebetulnya itu bisa dimanfaatkan untuk mandi, ya untuk bercuci mungkin, itu sekarang sudah tercemari dengan limbah. Bahkan kemudian limbah kimia seperti misalnya pewarna dari pembuatan kain seperti itu. Kemudian masalah disintegrasi bangsa. Ya, kita juga menyaksikan bagaimana ajang politik kontestasi itu kemudian membelah masyarakat. Ini sangat lama periodenya. Jadi bagaimana dampak dari pemilihan presiden itu kemudian membelah masyarakat kita menjadi dua berdasarkan fanatisme pada calonnya seperti itu. Sampai sekarang bahkan masih berlaku seperti itu. Jadi ungkapan kadrun misalnya, ungkapan kemudian masih yang kemudian diberikan kepada para pendukung Pak Prabowo misalnya, dan juga ungkapan yang serupa diberikan kepada pendukung Pak Jokowi, padahal peristiwanya masih sudah sangat lama. Ini menimbulkan disintegrasi bangsa. Dekadensi moral, ada penurunan nilai-nilai dalam konteks bernegara misalnya. Jadi bagaimana menghormati bendera tidak mau seperti itu. Kemudian pola hidupnya menjadi kebarat-baratan gitu. Jadi budaya sendiri sudah hilang, moralnya sendiri sudah tidak ada. Masalah narkoba, ya ini juga permasalahan yang sangat besar, terutama sudah masuk ke ranah-ranah sistem pendidikan, bagaimana kemudian mahasiswa itu kemudian menjadi pecandu narkoba, sehingga saya nggak tahu dalam penerimaan mahasiswa yang kemarin itu sudah diberikan, biasanya ada ceramah dari Polda berkait dengan narkoba ini. Kemudian masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi bagaimana hukum ini tidak hanya mengenai yang kecil, tetapi kemudian lepas bagi yang orang besar seperti itu. Sehingga sering dikatakan jangan seperti hukum itu seperti sarang laba-laba. Jadi kalau nyamuk bisa lengket, tetapi kalau burung kemudian lepas gitu. Jadi hukum yang tidak berkeadilan. Masalah teroris. Ya, ini permasalahan yang besar. Ya, yang dihadapi oleh bangsa kita, sehingga ini menjadi landasan bagi kita untuk mempelajari Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila. Nah, sana berangkat dari permasalahan itu kita merasakan bagaimana pentingnya, bagaimana urgennya pendidikan Pancasila itu. Nah, bagi perguruan tinggi, jadi mahasiswa itu supaya tidak terjabut dari akar budayanya sendiri. Dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berdasarkan nilai Pancasila. Jadi sekarang era media sosial, medsos, kalau kita paham dengan sila, terutama sila keempat, kita tidak mungkin akan mengumpat, membuli di media, walaupun itu berbeda pendapat. Jadi kita bisa menghormati hak setiap orang. Ya, yang terjadi sekarang kalau kita perhatikan di media sosial, memang kejadian seperti sudah tidak ada budaya untuk saling menghormati, budaya demokrasi untuk saling menghormati.
Ya, waktu sudah diingatkan, sebentar lagi mungkin selesai, nanti Anda gabung sesi keduanya. Ya, di samping itu, Pancasila akan dapat memperkokoh jiwa kebangsaan, nasionalisme. Ada tradisi dari dulu, terutama di resimen mahasiswa atau Menwa itu. Jadi bagaimana bela negara itu diterapkan dalam kehidupan kampus, salah satunya adalah dengan Menwa. Menjadi resimen mahasiswa, itu kita punya. Bisa sering dilibatkan dalam kegiatan sosial. Sebagai pembentuk social disposition yang dapat menjadi landasan dan pengembangan untuk sipil knowledge dan civic skill mahasiswa. Jadi seperti tadi, bagaimana sebetulnya jadi kehidupan kampus bukan sebagai menara gading, jadi bukan untuk kampus sendiri. Jadi kampus itu ibaratnya mercusuar yang bisa menyinari sekelilingnya seperti itu. Jadi kita tidak lepas konteks dari masyarakat. Maka di samping pendidikan tridharma itu, ada riset yang sudah harus menerjunkan anak ke masyarakat. Jadi melihat persoalan ke masyarakat. Dan terlebih lagi ada pengabdian sosial untuk melihat bagaimana sebetulnya masyarakat dan memberikan solusi. Jadi mahasiswa diharapkan terlibat dalam kegiatan tridharma seperti itu. Nah, di samping itu, jadi sebagai calon, jadi Anda ini adalah calon untuk pemegang kepemimpinan masa depan. Jadi sekarang ini sangat banyak sekali paham-paham yang mempengaruhi bangsa kita. Paham liberal, ya liberalisme. Yang jelas ini bukan paham dari Pancasila seperti itu. Jadi paham yang kebebasan, yang berlebih seperti itu. Kemudian paham kapitalisme, juga ini mengancam kehidupan negara kita. Paham komunisme, juga merupakan tantangan sendiri. Jadi proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan nanti student learning, jadi dengan cara belajar yang berpusat pada mahasiswa, itu diharapkan bisa kemudian nilai-nilai itu akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, apa visinya? Visi itu semacam pandangan ke depan. Reason Ditri dari pendidikan Pancasila yang kita pelajari ini untuk apa sebetulnya? Agar terwujud kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai Pancasila. Jadi sivitas akademika itu mahasiswa, dosen, karyawan. Jadi ketiganya ini unsur-unsur kehidupan kampus harus berdasarkan pada Pancasila. Ya, sudah ada riset yang menyatakan nilai-nilai fanatisme, nilai-nilai radikal itu sudah masuk ke wilayah kampus, termasuk kampus negeri. Jadi sudah ditemukan bagaimana nilai-nilai radikal dari dosen, mahasiswa, itu sudah merasuki kampus-kampus kita. Nah, apa misi dari pendidikan Pancasila ini? Jadi, di sana mengembangkan potensi akademiknya, menyiapkan peserta didik agar ikut bermasyarakat berdasarkan nilai Pancasila, bagaimana membangun budaya Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan dari masyarakat. Jadi membangun budaya Pancasila, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin sintetik. Jadi di universitas kita, kebetulan saya yang menginisiasi pusat kajian Pancasila, walaupun kampus belum memberikan otonom untuk pusat kajian ini,
Tapi saya tetap dengan 4 orang dosen, itu dari berbagai fakultas, itu berusaha tetap eksis. Jadi kita sudah menyelenggarakan semacam FGD, Focus Group Discussion, dosen-dosen yang mengajar pendidikan Pancasila untuk menyamakan persepsi. Bagaimana sebetulnya pembelajaran Pancasila itu. Nah, kemudian juga kita sudah rutin menyelenggarakan bahwa setiap tanggal 1 Juni dan 1 Oktober dengan membuat kegiatan-kegiatan untuk memaknai hari-hari itu. Nah, peran pendidik Pancasila bagi mahasiswa. Jadi kesadaran gaya hidup sederhana dan cita produk dalam negeri. Ini hal yang kelihatan sepele. Ya, kelihatan sepele tapi sulit dilaksanakan. Jadi ketika kemudian kita diberikan kesempatan untuk memilih, lebih menyukai produk sepatu Bandung atau sepatu dari Italia. Kecenderungan kita lebih mencintai yang luar karena gengsi. Ya. Syukurnya beberapa pemimpin mencontohkan bagaimana mencintai produknya dengan memakai produk dalam negeri seperti itu, dengan harapan supaya kemudian kesadaran ini bisa menular ke masyarakat, termasuk mahasiswa. Ya. Kemudian kelangsungan hidup generasi, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Jadi Anda harus sadar bahwa Anda ini sedikit dari masyarakat yang terpilih untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Itu harus disadari. Mungkin Anda yang dari Flores, tidak semua masyarakat Flores itu punya kesempatan seperti Anda mengenyam pendidik tinggi. Anda yang dari Papua, perlu juga menyadari bahwa hanya sedikit dari masyarakat Papua itu yang bisa mendidik. Anda termasuk di dalamnya. Sehingga Anda punya tanggung jawab untuk satu saat, dari sekarang mungkin 3 tahun lagi, 3,5 tahun Anda lulus, adalah generasi yang akan datang yang akan meneruskan pembangunan di daerah Anda. Salah satu caranya adalah bagaimana Anda harus giat belajar, memanfaatkan kesempatan. Saya banyak punya pengalaman kasus yang kurang baik. Jadi mahasiswa yang lama, kemudian kesulitan di dalam perkuliahannya, seperti itu. Ya karena tidak menggunakan kesempatannya. Jadi tidak fokus datang ke Denpasar, datang ke Universitas Udayana untuk belajar. Tetapi mereka punya komunitas lain, misalnya minum-minum dan lain sebagainya. Sehingga aktivitas utamanya belajar di kampus menjadi terlupakan. Kemudian baru datang. Ya baru ini saya datangnya oleh kakak kelas sana, angkatan 2017. Kemudian menginginkan, Pak, saya baru bisa ikut lagi perkuliahan. Kemudian dia memohon untuk ujian ulang atau remedial satu mata kuliah. Saya lihat di rekapnya, saya punya datanya, ternyata sama sekali tidak pernah, hanya hadir 1 kali meminta remedial ujian. Nah, dalam hal seperti inilah saya sendiri sedih. Gitu.